Apa maksudnya ini? Kenapa surat ini berisi kemarahannya saja? Pada surat ini juga disebutkan, saudara harus malu pada diri sendiri sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, saya juga disebutkan oleh Presiden Soeharto untuk segera kembali ke Indonesia. Ada apa, Pak? Bapak tampak bingung sekali. Surat dari siapa itu? Ini surat yang dikirim oleh Bapak Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina. Apa maksud beliau mengirimkan surat ini? Surat ini nampaknya berisikan amarah. Dalam surat ini disebutkan saya harus malu sebagai bangsa Indonesia, sebab Indonesia sedang dalam masa pembangunan yang masif. Sedangkan saya tidak berkontribusi dan berada di luar negeri. Oh, jadi itu maksud suratnya dikirim. Tapi apakah Bapak yakin ingin kembali ke Indonesia? Sementara jabatan Bapak di sini sudah sangat tinggi sebagai Vice President of Technology. Saya pun masih ragu sebenarnya akan perintah tersebut. Saya akan menunggu panggilan selanjutnya jika memang benar-benar dibutuhkan. Pak, ada surat, Pak. Dari siapa, Bu? Seperti dari Brigjen Subono Mantovani, Pak. Ini, Pak, suratnya. Terima kasih, Bu. Suratnya dari Pak Soeharto ya, Pak? Minta Bapak pulang ke Indonesia. Ya, betul. Sepertinya kita harus segera menjadwalkan kepulangan kita ke Indonesia. Baiklah, saya terserah Bapak saja bagaimana rencana Bapak ke depannya. Ya, tapi saya ingin berpamitan dulu dengan teman-teman saya di sini. Selamat malam, Pak. Baik, selamat malam. Silakan dulu. Langsung saja kita ke intinya. Habibi, saya tahu kamu dan saya mengenal kamu. Sekarang, saya butuh kamu membantu saya dalam pembangunan ini. Yang paling penting bagi saya sekarang adalah teknologi. Coba kamu jadi jalan. Pak, saya ini hanya ahli dalam bidang pesawat. Kenapa Bapak memberikan tugas seberat ini kepada saya? Kalau kamu bisa bikin pesawat, berarti kamu bisa bikin yang lain-lain juga. Baiklah. Tapi biarkan saya ketemu dengan para ahli dalam bidangnya dulu untuk membahas program-program ke depannya. Iya, saya tidak mau. Saya khawatir jika kamu berbincang-bincang lama seperti itu, maka akan menjadi omong kosong dan tidak menghasilkan apa-apa. Baik, Pak. Saya akan mengerjakan tugas yang Bapak berikan sebisa mungkin. Terima kasih. Bu, aku telah mendapatkan tugas yang besar dari Bapak Presiden. Tugas besar apa yang diberikannya? Beliau ingin aku mengembangkan teknologi di Indonesia, meskipun aku hanya ahli dalam bidang pesawat terbang. Begitu rupanya. Baguslah kalau Bapak Presiden mempercayaimu untuk mengemban tugas yang besar bagi bangsa kita. Ya, aku merasa bahwa Bapak Presiden benar-benar memberi kepercayaan kepadaku. Oleh karena itu, aku harus mengemban tugas ini. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah bersedia berkumpul di ruangan ini. Langsung saja ke intinya. Apa maksud saya meminta kawan sekalian untuk hadir di sini? Saya ingin membentuk tim dalam membantu saya melaksanakan tugas dari Bapak Presiden, yaitu mengembangkan teknologi Indonesia terutama dalam dunia dirgantara. Apakah rekan-rekan semua bersedia bergabung dalam tim saya dan membantu saya dalam menjalankan tugas ini? Saya bersedia, Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana respon dari rekan lainnya? Saya sedikit ragu akan proyek ambisius ini, sebab Indonesia tidak memiliki banyak kemampuan dalam teknologi. Saat ini Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari beberapa negara. Kenapa kau pesimis seperti itu? Justru proyek ambisius inilah yang bisa menjadi titik mulai Indonesia. Baiklah, saya setuju. Lantas akan kita mulai dari manakah proyek besar ini? Terima kasih telah bersedia.
Untuk kita memulainya, saya ingin rekan-rekan mencari informasi akan sumber daya yang saat ini Indonesia miliki terkait infrastruktur dan sumber daya manusia. Sebab saya tidak memiliki data tersebut karena saya baru kembali dari Jerman. Baiklah, saya akan mencarinya, Pak. Nanti saya akan memberikan kepada Bapak. Saya permisi dulu. Saya juga akan mencarinya, Pak. Saya akan terlebih dahulu. Terima kasih. Saya juga data-data tersebut. Baik, apakah rekan-rekan semua sudah mengumpulkan data yang saya perlukan? Sudah, Bapak. Ini data aset landasan terbang yang mungkin menjadi pusat pengembangan kita. Baik, terima kasih. Bisa tolong kamu bacakan? Baik, saya akan bacakan. Yang pertama, ada landasan pacu Pondok Cabe. Landasan pacu ini, lalu landasan pacu yang terakhir berada di Bandung bernama Hussein Sastra Negara. Landasan pacu ini tidak memiliki lapangan dan kawasan yang begitu lapang, dan berdasarkan data cuaca, sekitaran lapangan udara ini sering mengalami cuaca mendung yang dapat menyulitkan kita dalam melakukan flight test. Baik, terima kasih. Sepertinya opsi landasan pacu Hussein Sastra Negara kita coret saja. Saya ingin menambahkan, saya mendapatkan rekomendasi dan saran oleh banyak pejabat untuk kita memakai Bandung sebagai pusat pengembangan. Kita karena saat ini Bandung telah memiliki sarana yang memadai walaupun sederhana. Itu nampaknya. Baiklah, saya mengikuti apa saran dari banyak orang saja. Kalau begitu, saya putuskan untuk menjadikan pusat pengembangan kita semua. Baik Bapak, bagaimana dengan nama perusahaan kita nantinya? Apa arti dari semua nama? Pakai saja yang sudah ada di PTN itu. Kalau begitu, tahap berikutnya yang akan kita tempuh adalah mencari mitra produksi kita. Bagaimana kita melakukannya, Pak? Saya akan berkomunikasi dengan berbagai perusahaan penerbangan dari luar negeri untuk bekerja sama dengan kita. Kita akan mengirimkan surat dan profil perusahaan kepada perusahaan-perusahaan asing tersebut agar mereka mengenal dan tertarik untuk bermitra dengan kita. Saya sedikit pesimis, Pak. Saya tidak yakin mereka mau bermitra dengan perusahaan seperti kita yang masih berumur sejauh. Kita tidak boleh pesimis untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Kalau begitu, saya minta kalian membuat dokumen-dokumen yang kita perlukan dan kita sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Apakah dokumennya sudah siap? Sudah, Pak. Ini saya sedang mengumpulkannya dalam satu rumah. Baik, kalau begitu nanti langsung saya ditaruh di ruangan saya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, bagaimana? Apakah sudah ada balasan yang kita terima sejauh ini? Ini, Pak. Saya telah mengumpulkannya, namun saya belum membuka. Apa maksud ini? Kenapa semua tampak meremehkan kita? Mau bagaimana, Pak? Saat ini Indonesia masih belum dikenal luas. Biarkan saja. Kita tetap harus berjuang dalam proyek ini. Besok saya akan panggil dengan Bapak Presiden untuk memberikan laporan tentang kemajuan pekerjaan kita. Selamat sore. Ya, sorry, saya akan dulu. Baik, terima kasih Pak. Ini saya ada beberapa laporan yang mungkin Bapak perlukan untuk perkembangan IPTN. Tidak, saya tidak begitu. Lalu untuk apa Bapak memanggil saya kemari hari ini? Kamu nanti Jumat, saya lantik menjadi Menteri Negara. Kamu akan kenal. Tapi hari itu saya akan pergi ke Singapura dan ke Hong Kong untuk membahas proyek ini Pak. Tidak bisa. Baik itu kalau yang itu Bapak inginkan, saya tidak akan menolak. Ya, laksanakan saja. Bu, Jumat ini aku akan dilantik menjadi menteri. Apa? Bapak berkata apa? Aku akan dilantik menjadi menteri, Bu. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk membual, Pak. Siapa yang hanya membual? Aku bicara yang sesungguhnya. Sudahlah, lupakan saja. Kita pikirkan sekarang bagaimana keadaan anak-anak kita. Dua hari setelah pengumuman susunan dan personalia Kabinet Pembangunan 3, tepatnya tanggal 31 Maret 1978 di Istana Negara, Presiden Soeharto dengan disaksikan oleh para pejabat tinggi negara dan undangan berkenan mengambil sumpah ke 24 orang menteri negara
yang terdiri dari 4 orang menteri koordinator dan 3 orang menteri negara yang tidak memimpin departemen, serta 17 orang menteri negara yang memimpin departemen. Bapak masih bekerja sampai sekarang, belum istirahat. Tidak bisa Bu, ini untuk bahan pertemuan besok. Tapi ini sudah jam 11 malam, Pak. Iya, sebentar lagi ini aku akan selesai. Setelah itu aku akan istirahat. Baiklah, kalau Bapak mau begitu, aku ambilkan Bapak minum ya. Iya Bu. Ini Pak, minumnya. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan dari perusahaan-perusahaan asing? Sejauh ini yang kita dapatkan masih sebuah penolakan Pak. Iya, mereka seolah meremehkan Indonesia akan proyek besar ini Pak. Baiklah, tidak apa-apa. Kita tetap berusaha dan mencari jalan yang terbaik. Selamat siang. Selamat siang Pak. Saya mendapat pesan bahwa ada kabar baik. Benar Pak, kita mendapatkan kabar baik. Cepat sampaikan apa kabar baik tersebut. Baik Bapak, saya akan menyampaikannya. Kita mendapatkan tanggapan baik dari produsen pesawat asal Spanyol, yaitu CASA, yang ingin bermitra dengan kita. Ia akan memberikan lisensi dalam pembuatan pesawat NC-21 kepada pihak Indonesia. Kabar baik. Kalau begitu, mari kita siapkan tahap-tahap berikutnya yang kita perlukan dalam mewujudkan impian kita. Kita tidak akan mundur. Kita akan terus maju dan menjadikan ini tombak sejarah bagi bangsa ini. Aku pulang. Bapak, berat berbagai sekali, ada kabar apa? Kabar baik yang luar biasa. Akhirnya, IPTN kita mendapatkan mitra produsen pesawat yang ternama dari Spanyol. Luar biasa, karena perjuangan Bapak sudah terbayarkan. Ya, begitulah Bu. Namun perjuangan kita tidak sampai di sini. Kita masih harus terus berusaha ke depannya. Karena ke depannya kita akan memproduksi pesawat sendiri.